الضالين الحمد لله رب العالمين الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali dengan bulan suci Ramadan 1440 Hijriah, bulan penuh ampunan, rahmat dan keberkahan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat serta seluruh umatnya hingga ke akhir zaman. Yang kami hormati Ustaz Ahmad Ali Al-Farudin selaku pemateri kajian Ramadan 1440 Hijriah, Ketua dan jajaran pimpinan cabang Muhammadiyah Proza, serta seluruh jamaah kajian Ramadan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang penuh berkah ini kita dapat menghadiri kegiatan kajian Ramadan bermakna 1440 Hijriah yang diselenggarakan oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Proza, Masjid Al-Mustaiqin dan LKSA Panti Asuhan Muhammadiyah Proza. Semoga kehadiran kita pada majelis ilmu ini menjadi wasilah turunnya rahmat Allah, diampuni dosa-dosa kita dan semakin menguatkan iman serta ketakwaan kita di bulan Ramadan yang mulia ini. Hadirin yang berbahagia, adapun susunan acara pada kesempatan kali ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembukaan dan doa, yang kedua penyampaian materi kajian Ramadan bermakna, yang ketiga pengumuman, dan yang terakhir penutup. Memasuki acara pertama yaitu marilah kita buka dengan kegiatan ini dengan membaca basmalah dan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Semoga acara ini dapat diberikan kelancaran dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memasuki acara ini yaitu penyampaian materi kajian Ramadan. Kepada yang kami hormati Ustaz Ahmad Al-Farudin, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Segala puji hanya bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan, Allah curahkan kepada teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan semua umatnya yang mengikuti petunjuk-petunjuknya. Baik, Bapak Ibu, Mas-mas, adik-adik, Mbak-mbak, jamaah pengajian Ramadan bermakna. Kita lanjutkan belajar kita dari kitab Matan Muqaddimah Al-Jazariyah, kitab yang membahas tentang ilmu-ilmu tajwid. Kita sampai bab sifat-sifat huruf. Ini yang biru berjudul Babus Sifat. Sifat-sifat huruf disebutkan di sini
sifatuha jahrun wa rikhwun mustafil, munfatihun wa didda qul, munfatihun musmatatun wa didda qul. Sifat-sifat huruf itu ada jahar, rakhawah, istifal, infitah, ismat, dan itu memiliki sifat lawannya yaitu mahmusuha fahassahu syakhsun sakat, syadiduha lafdhu ajidqatin bakat. Lawannya yang pertama adalah hamas, dan itu pada huruf fahassahu syakhsun sakat, fa, ha, tha, ha, shin, kha, sad, sin, kaf dan ta. Kemudian sifat syiddah pada lafaz ajid qatim bakat, yaitu hamzah, jim, dal, qaf, ta, ba, kaf sama ta. Kita baca dulu sampai selesai di bawah, kemudian kita pelajari agak rinci. Bait yang ke-22 beliau mengatakan wa baina rikhwin wasyadidi lin Umar wa sab'ul bin khussa dhaghtiqid hasar. Di antara rakhawah dan syiddah ada huruf tawassut, pertengahan, yaitu huruf lin Umar, lam, nun, ain, mim dan ra. Wa sab'ul bin khussa dhaghtiqid hasar. Dan ada 7 huruf isti'la, yaitu kha, sad, dad, ghain, ta, qaf sama dha. Bait 23 beliau mengatakan wasadu dadun ta'u dha'un mutbaqah wa farra min lubbil hurufil mudhlaqah. Huruf sad, dad, ta, dha memiliki sifat itbaq, dan huruf fa, ra, mim, nun, lam, ba memiliki sifat idlaq. Baik, kita sampai ke bait 23 dulu. Sifat-sifat huruf. Tujuan mempelajari sifat huruf adalah agar huruf yang keluar dari mulut kita semakin sesuai. Jadi semakin kesesuaiannya semakin maksimal dengan keaslian huruf-huruf Al-Quran. Karena huruf yang sudah tepat makhrajnya belum tentu benar sifatnya. Kalau di sini disebutkan di antara faedahnya kita belajar sifat di antara faedahnya kita mempelajari sifat adalah tamyizul hurufil mushtarikah fil makhraj, untuk membedakan huruf-huruf yang makhrajnya sama, jadi sangat dekat. Bahkan bahasa Jawa saja ada itu, antara huruf e sama e sangat tipis kan, e sama e, apalagi o sama o, loro sama loro, itu sangat tipis perbedaannya. Bebek sama bebe. Nah, dalam bahasa Arab ada yang mirip antara sin, assa dengan sad, assa, assa, assa. Kemudian ada ad-dha yang dari sisi suaranya bagi kita seperti mirip antara ad-dha sama dengan ad-dha. Nah, di antara hikmah kita mempelajari sifat untuk ini, tamyizul hurufil mushtarikah fil makhraj, untuk membedakan huruf-huruf yang makhrajnya sama. Kemudian untuk mengetahui huruf yang kuat dan yang lemah, ma'rifatul hurufil qawiyyati minal hurufid dha'ifah. Kemudian hikmahnya adalah wa tahsinun nutqi bil hurufil mukhtalifah fil makhraj, untuk memperindah pelafalan huruf yang berbeda-beda makhrajnya. Kemudian sifat huruf itu dibagi menjadi 2 di sini.
sifat-sifat huruf dibagi menjadi dua. Yang pertama sifat dzatiyah, itu yang selalu ada, nempel terus. Yang kedua sifat ardiyah, yang kondisional atau insidental. Kadang dibaca tebal, kadang dibaca tipis, seperti huruf lam sama ra. Lam itu kadang di lafzul jalalah, di lafaz Allah, kadang dibaca la, lillahi, bismillahi, kadang dibaca Allahi, Allah, Allahu. Padahal tulisannya sama. Nah itu kalau kita baca la itu tipis, kalau Allah, Allah tebal, atau ra. Kadang dibaca ri, kadang dibaca ru, begitu. Secara umum sifat huruf dibagi menjadi dua. Kalau tadi yang saya sampaikan di sini adalah yang sifatnya menempel terus dan yang tidak. Kalau ini berdasarkan memiliki lawan atau tidak memiliki lawan. Ada sifat-sifat yang memiliki lawan. Ada sifat-sifat yang tidak memiliki lawan. Yang pertama, ada sifat hamz dan jahar. Ini dinilai dari apa? Dari segi nafas. Dari segi nafas ada hamz dan jahar hurufnya ini. Al-hamsu, hamz itu arti bahasa, secara bahasa artinya samar, yaitu pengucapan huruf yang disertai dengan keluar atau mengalirnya nafas. Ta, sa, ha, kha, sa, sha, so, fa, ka sama ha. Ini memiliki sifat hamz. Lawannya yaitu al-jahru atau jahr. Secara bahasa artinya jelas. Maksudnya pengucapan huruf yang tidak disertai keluar atau mengalirnya nafas. Seperti yang berwarna abu-abu. A, ba, ja, da, za, ro, za. Itu nafasnya lebih lebih tidak terasa. Kalau ta, sa, ha, itu kita memang harus mengeluarkan nafas. Kha, sa, fa. Tapi kalau do, to, za, a, nafasnya tidak sebanyak yang warna kuning. Kemudian yang kedua, dari segi suara. Dari segi suara ada yang memiliki sifat syiddah, kuat, dan lawannya adalah rakhawah, lembut. Syiddah, kuat, yaitu maksudnya pengucapan huruf dengan suara tertahan. Tertahan karena kuatnya tekanan pada makhraj. Jadi ada huruf-huruf itu yang memiliki banyak sifat. Dari segi suara dia kuat, dari segi nafasnya keluar. Begitu. Jadi satu huruf bisa memiliki banyak sifat. Yang sifatnya kuat ini apa saja? A, ba, ta, ja, da, to, ko sama ka. Mudahnya adalah huruf-huruf qalqalah ditambah dengan ka, ta sama a. Ini memiliki lawan yaitu ar-rakhawah, lemah. Pengucapan huruf yang disertai terlepasnya suara dengan bebas karena lemahnya tekanan pada makhraj. Sa, ha, kha, za, ra, za, sa. Di antara syiddah dan rakhawah ini, di antara keduanya ada namanya tawassut, pertengahan. Hurufnya 5. Tapi di sini enggak disebutkan. Hurufnya ada 5 terkumpul dalam kata dan lafaz lin Umar. Lam nun
Ain, mim sama ra. Lin Umar. Dikatakan di sini wa baina rikhwin wasyadidi lin Umar. Yang ketiga, dari posisi pangkal lidah. Dari posisi pangkal lidah, huruf-huruf ada yang sifatnya isti'ala, menempel ke langit-langit atas, ada yang tidak kalau kita melafalkan huruf itu. Contohnya, yang isti'ala itu kalau dari segi suara kita dengarkan berbunyi o, kha, sa, do, to, zo, gha, qa, semuanya berbunyi o. Lainnya a semua. Abata sajaha dadaraza ra o, cuman enggak ikut ra. Karena pas kita mengatakan ra tidak begitu banyak, tidak menempel, hanya bergetar ujung lidahnya. Raza sa syafa kalamana waha ya. Jadi kalau kita kha, sa, qa, ini sifatnya isti'la. Kita mempelajari ini, kapan kita praktekkan? Nanti kalau huruf-huruf ini bertemu dengan huruf-huruf ra di dalam sebuah kata, nanti mempengaruhi ra itu, apakah ra-nya dibaca tebal atau tipis. Nanti kita bahas. Istifal, lawan dari isti'la itu istifal, yaitu menurun atau lidahnya tidak menempel langit-langit. Pengucapan huruf yang disertai turunnya pangkal lidah dari langit-langit. Ini yang berwarna abu-abu. Baik, yang berikutnya, sifat huruf berdasarkan menutup atau tidaknya lidah ke langit-langit. Itu ada itbaq dan infitah. Kalau itbaq itu lengket, nempel, betul-betul nempel ke langit-langit, yaitu pengucapan huruf dalam kondisi lidah terangkat menutupi langit-langit. Ini hanya ada 4 huruf, sa, do, sa, do, ta, sama zo, al-zo. Lawannya infitah, terbuka semua. Pengucapan huruf yang menjauhnya lidah dari langit-langit, ini infitah, maka harus tipis. A, abatasa, wa bukan wa, ma bukan ma. Yang berikutnya, dari segi mudah atau susahnya huruf dikeluarkan, ada namanya idlaq dan ismat. Idlaq arti bahasa adalah bagian lancip lidah. Maksudnya pengucapan huruf yang keluarnya mudah karena makhrajnya dari ujung bibir, ujung lidah dan bibir. Jadi kita mengatakan ba, itu perpaduan antara bibir dan ujung lidah. Ba, ra, fa, la, ma, na. Ismat, lawannya adalah ismat tertahan. Ini yang abu-abu semua ini disifati dengan ismat, begitu. Baik, kita kembali ke matan. Bait ke-24 beliau mengatakan safiruha sadun wa zayun sinu qalqalatun qutbu jadin wal linu. Sifat safir ada pada huruf sad, zai dan sin. Qalqalah pada huruf qaf, ta, ba dan jim, dal. Wal linu, sifat layyin ada pada apa? Wawun wa ya'un sukkina wan fataha qablahuma wal inhirafu suhhiha fil lam wa ra bi takririn ju'il. Aslinya dari sini, dari wal linu hanya sampai sini.
wal-linu wawun wa ya'un sukina wan fataha qablahuma. Dan sifat layyin itu pada huruf wawu dan huruf ya yang disukunkan dan sebelumnya berharakat fathah. Kita selesaikan sampai ke 26. Walinhirafu suhiha fil lami warra bitakririn ju'il walittafashshi shinu dhadan istatil. Dan huruf inhiraf menurut pendapat yang paling sahih ada pada huruf lam dan huruf ra. Inhiraf itu agak miring. Dan huruf ra adalah huruf takrir, bergetar lidahnya, tapi tidak boleh lebih dari 2 kali. Walit tafashshi shinu dhadan istatil. Dan huruf tafashshi adalah shin dan huruf istitalah adalah dhad. Tafashshi itu nafasnya menyebar, istitalah memanjang, addi. Nah, yang tadi yang safir, qalqalah, lin, takrir, tafashshi, istitalah ini tidak memiliki lawan. Qalqalah selalu melekat. Safir juga selalu melekat. Baik. Sifat as-safir ada pada 3 huruf. Huruf sad, sin dan zai. Disebutkan di sini sad itu suara tambahannya merupai suara angsa. Ini definisi yang disampaikan oleh para ulama untuk memudahkan saja. As-sa, as-si, as-su. Itu huruf sa. Kalau sin, as-sa, as-si, as-su. Kalau zai, az-za, az-zi, az-zu. Sin suara tambahannya merupai suara belalang. S, gitu, as. Kalau zai suara tambahannya menyerupai suara lebah. Z, azza, azzi, azza, azzi. Kalau sin, assa, assi. Kalau sa, assa, assi, assi. Ini sifatnya safir. Safir itu apa? Suara mirip suara burung secara bahasa. Qalqalah ini yang sudah kita kenal. Ada 5 disebutkan qadbu jadin atau baju di taqa, baju di taqa. Qalqalah ada qalqalah kubra dan sughra. Qalqalah sughra adalah yang ada di tengah kata, di tengah kalimat, tengah kata. Kalau kubra yang ada di akhir kata. Meskipun ada lagi yang menambahkan ada qalqalah akbar, itu yang di akhir kata dan bertasydid. Tapi menurut pensyarah kitab ini beliau mengatakan itu tidak begitu kuat. Maka hanya dibagi menjadi 2, sughra dan kubra. Disebutkan wa maratibul qalqalati kamiyali, dan tingkatan qalqalah seperti berikut. Qalqalatu sughra. Kapan? Idza jaa ahadu hurufil qalqalati sakinan wastal kalam, apabila huruf qalqalah itu sukun di tengah-tengah kata, di tengah-tengah kalimat. Sawa'an kana wastal kalimah aw fi akhirih. Contohnya ini muqtadira, ini qalqalah sughra. Muqtadira, yatma'u, subhana, mujrimun, qad aflaha. Ini sughra. Kalau kubra, kapan? Kubra itu wa takunu idza jaa ahadu hurufil qalqalati sakinan mukhaffafan mauqufan. Apabila huruf qalqalah itu dimatikan
dan berhenti, dimatikan, disukunkan, dimatikan dalam keadaan berhenti, seperti qul a'udzu birabbil falaq, muhit, al-ghaib, bahij, maw'ud. Nih, ada tambih, ada perhatian. Di antara ahlul ilmi ada yang mengatakan tingkatan yang ketiga yaitu qalqalah akbar. Apabila hurufnya bertasydid seperti al-haqq, tabbat yada abi lahabin wa tabb, al-hajj, asyad. Memang pelafalannya lebih ditekan, lebih kuat. Tetapi ternyata berdasarkan pendapat yang kuat, termasuk menurut Syekh Aiman Rusdi Suwaid, meskipun bertasydid itu masuk qalqalah kubra, bukan akbar. Baik, adapun pelafalannya itu para ulama berselisih. Pelafalannya qalqalah diperselisihkan, dikatakan di sini ikhtalafa al-ulama fi kayfiyatin nutqi bil qalqalati ila aqwalin iddah. Para ulama berselisih pendapat dalam melafalkan huruf qalqalah dalam beberapa perkataan. Yang pertama, annaha ma'ilatun ilal fathi mutlaqa. Yang pertama, mereka mengatakan qalqalah itu condong ke fathah secara umum. Dan banyak ulama merajihkan ini. Yang kedua, qalqalah itu sedikit condong ke harokat huruf sebelumnya. Jadi kalau sebelum qalqalah itu fathah berarti condong ke situ. Kalau dhammah condong ke situ. Yang ketiga, condongnya malah ke harokat huruf setelahnya. Tapi dikatakan wa hadza qaulun dha'if. Tapi ini perkataan yang lemah. Yang keempat dikatakan annaha laysat ma'ilatun lil fathi wala tabi'atun lima qablaha wala lima ba'daha. Wa innama hiya sautun mustaqillun bainal harakati was sukuni wa yufhamu dzalika bit talaqi ala syaikhin mutqin. Yang keempat dikatakan bahwa pelafalan qalqalah itu tidak condong ke fathah, tidak condong ke huruf sebelumnya ataupun setelahnya, tetapi apa? Wa innama hiya sautun mustaqil bainal harakati was sukun. Tetapi pelafalan qalqalah itu adalah ada caranya sendiri, yaitu berada di antara berharokat dan sukun. Baqa, bad, wa yufhamu dzalika bit talaqi ala syaikhin mutqin. Dan ini bisa dipahami dengan cara bertalaqi, bertemu langsung dengan guru, dan ini yang dikatakan oleh Syekh Aiman Rusdi Suwaid. Wa hadza ma yaqulu bihi Syekh Aiman Rusdi Suwaid. Coba kita lihat di YouTube, ada enggak? Qalqalatu Syekh Aiman Rusdi Suwaid. Ini namanya beliau Dr. Aiman Rusdi Suwaid. Beliau pakar tahsin. يعني لا تقولي قد مكر بل قولي قد مكر الذين من قبلهم ولا تقولي قبلهم صارت الباء كأنها مكسورة. Beliau mengatakan jangan mengatakan qabilihim tapi qablihim. Qad makara. Jadi bukan qada, bukan qadi, tapi qad. Kalau condong ke fathah kan qada. Kalau condong ke kasrah seperti tadi qabilihim. Tapi di antara keduanya itu qad. ما يصح. قد مكر ما يصح. قد د ما في. Agak miring de gitu. ما في ميول إلى الكسرة.
قد مكر الذين. انتبهي إلى الحرف المقلقل، لا تجعليه مائلا إلى الكسرة. Baik, kembali ke buku. Qalqalah sudah, sughra dan kubra. Dan sifat yang berikutnya itu lin, lembut. Pengucapan huruf yang lembut tanpa harus dipaksakan. Yaitu hurufnya 2, wawu dan ya, dengan syarat huruf sebelumnya berharakat fathah. Jadi bau, bai. Bau, bai. Bukan bau. Kadang kita orang Jawa membacanya bau, bai. Tapi bau, bai. Bainahuma, bukan bainahuma. Bainahuma. Apa lagi? Yaumal qiyamah, bukan yaumal qiyamah, tapi yaumal qiyamah. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati mi yaumil jumu'ah. Yau, bukan yau tapi yaumil jumu'ah. Ada sifat berikutnya namanya al-inhiraf atau miring, yaitu huruf yang pengucapannya miring setelah keluar dari ujung lidah. Lam sama ra. Kalau kita rasakan, kita mengatakan la, alla, alli, itu lidahnya seperti miring ke atas. Alla. Kalau ra, miring ke punggung lidah. Kita percepat. Sifat yang berikutnya adalah takrir atau mengulangi, yaitu pengucapan huruf yang disertai dengan bergetarnya ujung lidah. Dan ini hanya satu huruf, yaitu huruf ra. Ra di ru, ar-ra, ar-ra. Ada namanya sifat at-tafasyi, menyebar, dan ini hanya satu huruf, yaitu huruf shin, asya, asyi. Yang terakhir dari sifat-sifat huruf ada sifat namanya istitalah, memanjang. Pengucapan huruf yang disertai memanjangnya suara dari semua sisi lidah. Adha, adhi, addu, ghairil maghdubi, waladdallin. Itu sifat huruf dha. Baik, kembali ke matan. Kita masuk bab tajwid. Babut tajwid. Ini semua kita sudah lebih kenal, karena saya yakin ketika Bapak Ibu adik-adik di sekolah dulu atau yang masih sekolah pasti pernah belajar ini. Beliau mengatakan wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu man lam yujawwidil Qur'ana athimu. Mempelajari ilmu tajwid adalah wajib. Barang siapa yang tidak mau memperbaiki bacaan Al-Qur'an maka dia berdosa. Malam yujawidil Qur'ana athimu. Kenapa kok berdosa? Li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilayna wasala. Karena Allah menurunkan Al-Qur'an dengan bacaan menggunakan tajwid, dan demikianlah dengan tajwid Al-Qur'an sampai kepada kita. Wa huwa aidan hilyatut tilawati wa zinatul ada'i wal qira'ati. Karena tajwid itu juga memperindah bacaan Al-Quran, juga sebagai penghias dalam membacanya. Dan apa itu tajwid? Wa huwa i'ta'ul hurufi haqqaha min sifatin laha wa mustahaqqaha. Dan tajwid itu adalah memberikan hak pada setiap huruf, pada setiap huruf-hurufnya, dari sifat yang dimilikinya dan mustahaqqahnya. وَرَدُّ كُلِّ وَاحِدٍ لِأَصْلِهِ وَاللَّفْظُ فِي نَظِيرِهِ كَمِثْلِهِ. Dan mengembalikan setiap hurufnya kepada makhrajnya yang asli, dan lafadznya apabila diulang bacaannya.
Dan lafadznya apabila diulang bacaannya maka diucapkan sebagaimana pengucapan awal. Mukammilan min ghairi ma takallufi bil lutfi fin nutqi bila ta'assufi. Menyempurnakan bacaan dengan cara tidak terbebani. Mengucapkannya dengan lembut tanpa berlebihan. Jadi tanpa berlebihan. Diberat-beratkan seperti apa? Yoko sampai kalau dulu mungkin nyekluknya terlalu dalam gitu, tidak usah terlalu memberatkan. Dan ini apa? Walaisa bainahu wa baina tarkihi illa riyadatu mri'in bifakkihi. Dan tidak ada perbedaan antara orang yang bisa membaca dengan tajwid yang tidak, kecuali yang membedakan adalah orang itu mau berlatih atau tidak. Mau berlatih membuka mulutnya atau tidak. Hanya itu yang membedakan. Jadi mau berlatih atau tidak saja. Tadi dia belum mengatakan wal akhdhu bit tajwid hatmun lazimu man lam yusahhil Qur'an athimu. Di sini disebutkan man lam yusahhil Qur'an. Man lam yusahhil Qur'an. Di sini disebutkan man lam yujawwidil Qur'an. Jadi memang ada perselisihan lafaz. Di sini disebutkan man lam yujawwidil Qur'an, tapi maksudnya sama. Mengamalkan tajwid itu wajib, dan yang tidak mau mentajwidkan Al-Qur'an maka dia berdosa. Nah, yang berdosa itu siapa? Ini perlu dirinci. Karena belajar hukum tajwid itu belajar teorinya, itu hukumnya fardu kifayah. Jadi kalau ada orang yang mewakili menekuni itu dan yang lain tidak sampai menekuni betul-betul, itu tidak mengapa. Ini dalam mempelajari ilmunya, teorinya. Jadi hukumnya fardu kifayah kalau teori. Jadi Bapak Ibu boleh tidak hafal berapa huruf ikhfa, idhar, enggak hafal boleh. Karena itu teori. Tapi amma hukmu tajwid tatbiqi al-amali, adapun hukum tajwid yang dipraktekkan, yang diamalkan, maka itu wajibun wujuban ainiyan, maka itu hukumnya wajib aini, wajib ain. Setiap kita wajib bisa mengamalkan itu. Makanya zaman saya dulu mondok itu ketika diajar tahsin langsung belajar tahsin di depan guru dan teorinya nanti belakangan. Termasuk saya di panti sama anak-anak langsung praktek, tak suruh bilang ha, bilang hu, prakteknya menyusul begitu. Karena yang ditekankan adalah kita bisa mempraktekkan meskipun tidak hafal teorinya semuanya. Wajib, Allah mengatakan warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Nah, siapa yang berdosa? Adalah yang berdosa itu yang salah bacaannya dan kesalahannya sangat jelas dan itu merubah makna kata atau merubah huruf-hurufnya karena salah makhraj. Itu yang berdosa. Tapi kalau seseorang sudah berlatih betul-betul, memaksimalkan usahanya, latihan, belajar, tapi kok masih terjatuh, maka ini apa? Tidak berdosa. Tetapi dikatakan di sini la ya'tham fa'iluhu. Tidak berdosa yang sudah betul-betul belajar, ingin memperbaiki tapi kok masih jatuh, itu tidak berdosa. Tetapi dia sebaiknya lebih berijtihad lagi, lebih bersungguh-sungguh lagi dalam belajar. Dalilnya apa? Nabi mengatakan al-mahiru bil Qur'ani ma'as satharatil kiramil bararah. Orang yang pandai dengan Al-Qur'an akan bersama para malaikat yang mulia. Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'u fihi fa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajran. Adapun yang membaca Al-Qur'an dan terbata-bata,
maka dia mendapatkan 2 pahala. Begitu. Dan dengan tartil tajwid itulah Al-Quran diturunkan. Dia mengatakan li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Baik. Kemudian tadi kita membahas tartil, tajwid, wa huwa aidan hilyatut tilawati, perhiasan untuk tilawah, wa zinatul ada'i wal qiraati, perhiasan membaca. Disebutkan di sini lit tilawati thalathatu maratibi bihasbi sur'ati wal but'i. Tilawah itu dibedakan menjadi 3. Ada yang namanya tahqiq. Jadi kalau kita membaca Al-Quran itu ada tiga kategori. Ada yang namanya tahqiq, kemudian ada namanya hadr. Tahqiq itu pelan kemudian ya kita artikan pelan begitu. Pelan dengan memperhatikan perkara hukum-hukum tajwidnya. Kalau hadr, ini lawan katanya dari pelan, yaitu cepat. Wa huwa qiraatul Qur'ani bi sur'ah ma'a mura'ati ahkami tajwid. Cepat tapi tetap juga masih memperhatikan hukum-hukum tajwid. Nah, di antara tahqiq dan hadr, di antara keduanya ada namanya tadwir. Tadwir itu pertengahan. Wa huwa qiraatul Qur'an bi halatin mutawassitatin baina al-itminani wa sur'ah. Yaitu membaca Al-Qur'an pertengahan antara cepat dan tumakninah, dan tetap memperhatikan hukum tajwid. Contohnya mana? Kita lihat di video begini. Tidak lihat di video. Ini yang hijau apa? Yang hijau ini tahqiq, pelan. Yang tengah tadwir, agak cepat. Yang biru hadr, lebih cepat. Contohnya bagaimana? Kita simak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Itu tahqiq. Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Yang ketiga hadr. Maka kalau kita lihat di Instagram ada yang tarawih cepat sekali, 5 menit sekian rakaat. Dhalin. Itu enggak tahu bacaan apa itu. Kita ambil contoh lagi. Ini kebalikannya, ini dari kanan. Yang kuning ini tahqiq. Bud'un fit tilawati min ghairi tamtid. Yang tengah tadwir, yang pojok hadr. Billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Perhatikan hanya Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya, itu contoh perbedaan tingkatan tilawah. Ada tahqiq, hadr dan tadwir. Tapi ini tidak bisa tidak ada patokan yang baku. Karena ini bukan barang matematis yang bisa diukur dengan penggaris atau angka. Ya kira-kira begitu.
Jadi kalau ada yang baca cepat tapi masih memperhatikan tajwidnya, berarti itu masuk kategori hadr, begitu. Dan apa itu tajwid? Wa huwa i'ta'ul hurufi haqqaha min kulli sifatin wa mustahaqqaha. Baik. Kita lanjutkan ke bab berikutnya. Ini muqaddimah tajwid. Jadi tanpa memberatkan diri, tanpa memberatkan lidah kita atau bibir kita untuk melafalkan huruf-hurufnya. Seperti terlalu berat seperti ihdinas siratal, enggak terlalu berat gitu, santai aja. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim sampai selesai. Tajwid sudah, sekarang masuk bab namanya babut tafkhimi wat tarqiq. Bab tafkhim dan tarqiq. Beliau mengatakan faraqqiqan mustafilan min ahrufi wa hadiran tafkhima lafzil alifi. Tarqiqkanlah, tipiskanlah huruf-huruf istifal yang memiliki sifat istifal. Nah, ini mulai kita gunakan tadi, sifat-sifat istifal. Hindarilah tafkhim pada lafal alif. Hindarilah tafkhim pada lafaz alif. Huruf alif kita enggak boleh mengatakan o, tapi a, bukan o, tapi a, bukan Allah, tapi a, Allah. Kahamzil hamdi a'udhu ihdina Allahu thumma la milillahi lana. Seperti pada huruf hamzah alhamdu. Jadi kita bacanya alhamdu, bukan alhamdu. Bukan o tapi a. Seperti a'udzu, ihdina, Allahu. Allahu ini tebal. Di sini Allahi, tapi di syarah Allahu. Di sini Allahu. Jadi wajar, beda-beda dikit enggak apa. Tafkhimkanlah pada alif seperti pada huruf hamzah alhamdu a'udzu ihdina Allahu. Kemudian hindarilah membaca tafkhim dari huruf lam seperti lafaz lana. Jadi kita enggak boleh membacanya lono, tapi lana. Lana. Wal yatalattaf wa 'ala Allahi walad wal mimi min makhmasati wa min marad. Kemudian pada kalimat wal yatalattaf ini pada surah Al-Kahfi, wa 'ala Allahi 'ala Allahi. 'Ala Allahi sama dengan sallallahu, bukan salla, tapi salla. Sallallahu bukan sallallahu, salla. Walad. Kemudian seperti huruf mim dikata makhmasatin. Jadi bukan mukhmasatin tapi makhmasatin. Dan pada kata marad, ma bukan mo, bukan marad tapi marad. وباء برق باطل بهم بذي واحرص على الشدة والجهر الذي فيها وفي الجيم كحب الصبر ربوات جتثت وحج الفجر. Dan hindarilah membaca tafkhim pada huruf ba seperti kata-kata barqin. Jangan dibaca borqin tapi barqin. Batilin bihim bidhi. Kemudian hendaknya kita tetap mengeluarkan dengan kuat pada huruf-huruf seperti huruf ba, hubbi,
sabri rabwatin ijtussat wa hajjil fajri. Itu tafkhim dan tarqiq. Kita lihat di sini contohnya. Babur ra'at, bab tentang huruf-huruf ra. Beliau mengatakan wa raqqiqir ra'a idza ma kusrat, dan tipiskanlah huruf ra apabila kasrah. Jadi kalau ra itu kasrah dibaca ri, bukan ri, tapi ri. Rijal, riqab. Kadzaka ba'dal kasri. Kayaknya meloncat ini. Ya, terloncat. Kita belum sampai ke situ. Kita masih di babu dzikri ba'di tambihat. Kembali ke atas. Sudah. Kita baca yang bait yang ke-39. Beliau mengatakan wa bayyinan muqalqalan in sakana wa iyyakun fil waqfi kana abyana. Dan bacalah dengan jelas huruf qalqalah apabila sukun, dan apabila dalam keadaan waqaf maka dibaca lebih jelas. Seperti tadi, muqtadira, seperti iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra dengan khalaqa lebih kuat yang khalaqa. Wa ha'i hashasa ahadtul haqqu wa sina mustaqimi yastu yasqu. Dan hindarilah membaca tafkhim atau tebal pada huruf ha, pada kata hashasa. Kita enggak boleh membaca hashasa, bukan ha tapi ha, tipis, hashasa. Ahadtu, bukan ahadtu, ahadtu al-haqqu. Dan pada huruf sin dikata mustaqim. Biar bisa tipis gimana? Mu, kemudian senyum. Ihdinas siratal mustaqim. Kalau enggak senyum nanti tebal menjadi seperti ini. Ihdinas siratal mustaqim. Tarik biar tipis. Ihdinas siratal mustaqim. Yastu. Pokoknya sin kalau sukun biar mau sempurna harus senyum. Mustaqim, yastuna, yasquna, yus'auna, fastabiqul khairat, harus senyum. Kalau kita baca ihdinas siratal mustaqim, kalau tidak cepat ditarik tebal jadinya. Mustaqim tapi mustaqim. Begitu. Kita ke huruf ra. Waraqqiqir ra idza ma kusrat kadzaka ba'dal kasri haitsu sakanat. Dan bacalah huruf ra dengan tipis apabila itu pula setelah huruf yang dikasrahkan bertemu ra yang disukunkan. Kita baca dulu, nanti kita lihat penjelasannya. Kita tutup pagi ini nanti dengan bab huruf ra. Illam takun min qabli harf isti'ala aw kanatil kasratu laysat asla. Apabila huruf ra bukan huruf isti'ala, apabila sebelum huruf ra bukan huruf isti'ala atau kasrahnya bukan kasrah asli, ini juga sama ditipiskan. Wal khulfu fi firqin likasri yujadu wa akhfi takriran idza tushaddadu. Dan ada perselisihan pada lafaz firqin. Ini boleh dibaca firqin, boleh juga firqin. Ada dua cara. Karena apa di sini? Karena sebelum ra itu harakatnya kasrah. Tapi setelah huruf ra ada huruf qaf yang memiliki sifat isti'ala. Tapi juga kasrah juga. Itu yang kemudian diperselisihkan. Kita lihat di sini.
Kita lihat di sini bab ra'at, bab huruf ra. ورقق الراء إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت. ورقق الراء إذا ما كسرت, dan tipiskanlah ra apabila kasrah, seperti dikata rijal, ar-riqab, bukan ar-riqab tapi ar-riqab. Maka di surah An-Nas, qul a'udzu birabbin nas min syarri, bukan min syarri tapi min syarri. Qul a'udzu birabbin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Begitu. Jadi ra kalau kasrah harakatnya dibaca tipis, ri. Begitu juga ini. Kadzaka ba'dal kasri haitsu sakanat illam takun min qabli harf isti'ala aw kanat al kasratu laysat asla. Tipiskan ra apabila idza kanat sakinah. Kalau itu sukun wa sabaqaha kasr. Kalau sukun tapi sebelumnya kasrah asli, seperti dikata Fir'aun. Ini kan ra-nya sukun nih, tapi sebelumnya kasrah, maka dibaca Fir'aun, bukan Fir'aun tapi Fir'aun. Miryah bukan miryah. Muntashir bukan muntashir tapi muntashir. Liyunzir bukan liyunzir. Begitu. Nah, kalau sebelumnya kasrah, ra-nya sukun sebelumnya kasrah, tapi setelahnya huruf isti'la seperti qaf, itu yang diperselisihkan. Maka dikata tadi firqin boleh dibaca tebal, boleh dibaca tipis. Di sini wal khulfu fi firqin likasri yujadu. Ini boleh dibaca firqin, boleh juga firqin. Karena apa? Sebelum ra itu kasrah, setelah ra huruf qaf itu huruf isti'la, tetapi masih berharokat kasrah. Baik, ini aturannya. Ini aturan ra ditebalkan kapan aja? Tufakham ra fil halatil taliyah. Ra ditebalkan di keadaan-keadaan berikut. Ada berapa ini? Ada alif ba jim abata sajaha kha. Ada 7. Di 7 keadaan ra dibaca tebal dan ditipiskan di 5 keadaan. Yang pertama, coba yang tebal. Idza kanat maftuhah, ra kalau fathah dibaca tebal, ar-ra, bara. Kalau fathah. Yang kedua kalau dhammah dan itu berhenti atau lanjut, seperti ghafur, al-akharu. Atau juga kalau dimatikan karena berhenti dan sebelumnya fathah atau dhammah. Yaskhar, Maryam, nursilu, yakfuru. Pokoknya kalau fathah atau dhammah, ra-nya tebal. Atau apabila mati sukun, kemudian sebelumnya huruf disukunkan tetapi bukan huruf ya. Seperti ini. Di ra-nya disukunkan, dimatikan. Sebelum ra ada huruf mim sukun. Ada alif juga ini sukun. Ada wawu juga ini sukun, dimatikan. Sin juga sukun. Nah, itu ra-nya tebal semua. Al-amr, al-qahhar, asy-syakur.
khasr. Itu tebal semua. Kemudian yang berikutnya, apabila ra-nya itu mati, dimatikan, dan sebelumnya kasrah, tetapi setelah ra huruf isti'ala, dan itu di satu kalimat seperti ini. Kata qirtas, ini qafnya kasrah. Mungkin agak susah ditangkap karena tidak ada harokatnya ini. Ini qafnya ini kasrah, dibaca tebal. Qirtas, firqah. Inna rabbaka labil mirsad, irsada, mirsada. Atau yang berikutnya, apabila ra itu dimatikan tetapi didahului oleh sukun asli yang terpisah darinya, seperti dikata rabbirhamhuma. Ra-nya ini sukun tetapi juga sebelumnya sukun. Seperti juga dikata alladzi irtada, itu tebal. Atau apabila ra itu sukun yang didahului oleh sukun yang arid, yang kondisional, atau yang itu diadakan ketika membacanya lanjut. Irji'i in irtabtum am irtabu, ini tebal semua. Yang tipis, kapan dibaca tipis ra? Idza kanat maksurah, kalau kasrah. Seperti kata karim, rih, itu tipis. Atau sukun didahului oleh kasrah asli dan tidak ada huruf isti'ala setelahnya. Seperti Fir'aun, Miryah. Atau juga apabila ra-nya itu sukun didahului oleh harakat kasrah, didahului oleh huruf sukun sebelumnya kasrah, seperti sihr, hijr, syi'ar. Tipis, bukan sihr tapi sihr. Hijr, bukan hijr. Syiar. Jadi Bapak Ibu kalau sudah maksimal belajarnya, kemudian membaca masih salah di sini, di sifat, itu tidak berdosa selama sudah maksimal belajarnya. Tapi kalau enggak mau belajar kemudian salah, nah itu yang berdosa. Di antara faedah kita sering mendengarkan murattal adalah kita bisa membaca dengan benar dengan bacaan yang sering kita dengar dari para qari yang benar, tanpa mengetahui detailnya, rinciannya. Cukup mengatakan saya dengar yang Masjidil Haram begini. Nah itu nanti lama-lama melekat dan Bapak Ibu bisa membedakan ini tipis, ini tebal. Yang berikutnya, apabila ra sukun didahului oleh ya panjang atau ya lin, seperti dikata khabir, basir, khair, tayr, itu tipis semua. Enggak boleh khabir, basir, tapi khabir, tetap senyum. Basir, bukan basir, tapi basir. Sangat tipis perbedaannya. Tapi itu hanya bisa diketahui oleh yang sudah belajar dan mempraktekkan. Kalau belajar tapi belum mempraktekkan nanti lupa soalnya. Nah, dan kita semua dituntut untuk biar bisa memaksimalkan membaca kita, mengeluarkan makhrajnya, sifatnya sesuai dengan yang dikehendaki oleh
Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Allah taala dalam firman-Nya warattilil Qur'ana tartila. Dan yang terakhir, ra dibaca tipis apabila imalah. Dan ini hanya ada satu di riwayat Hafs an Asim dikata majriha, maka tipis majriha, bukan majruha tapi majriha. Yang terakhir, paling terakhir, beliau mengatakan wal khulfu fi firqin li kasrin yujadu wa akhfi takriran idza tushaddadu. Dan perbedaan membaca di kata firqin di ayat ini Allah mengatakan begini. Yang saya blok biru. Kok tidak mau ya? Yang saya blok biru. Allah mengatakan fakana kullu firqin kattawdil azim. Di kata ini fir ini boleh dua cara. Boleh tipis firqin, boleh firqin. Boleh dua. Alasannya apa? Alasannya ra-nya sukun, sebelumnya kasrah. Setelah ra ada huruf qaf, ini huruf isti'la. Tetapi qafnya kasrah. Nah, ini yang kemudian diperselisihkan. Oh, sudah enggak kelihatan. Sudah kalah dengan matahari. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Dan kalau tajwid itu Bapak Ibu tidak bisa instan. Mie instan saja perlu kita rebuskan 5 menit baru dimakan. Tajwid lebih dari itu. Jadi harus diulang-ulang. Lidahnya dilatih terus. Tentu yang anak yang masih muda akan lebih mudah. Dan yang sampun sepuh biasa agak sedikit tidak semudah yang muda karena memang itu faktor usia. Kadang juga faktor gigi. Yang sudah hilang satu nanti sinnya tidak setipis yang masih sempurna begitu. Tapi paling minimal kita berusaha semaksimal kita masing-masing. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsiran kepada Ustaz Arif Farudin atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga menjadi amal jariah dan bermanfaat bagi kita semua. Kami sampaikan infak kajian Ramadan 1440 Hijriah hari Rabu 15 Ramadan bertepatan dengan 4 Maret sebesar Rp234.000. Kami sampaikan jazakumullahu khairan atas infak Bapak Ibu jamaah sekalian. Demikian rangkaian acara kajian Ramadan 1440 pada kesempatan ini. Marilah kita tutup dengan membaca Al-Qur'an dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buatan Pak, di sini tuh ada lomba tahfidz. Setiawan aku ya. Saya sudah